berapa lama di perjalanan, akhirnya ia telah sampai di mansion Taeyong. Untuk pertama kalinya dia datang tak tertutup. Dia dapat melihat selama perjalanan di mansion, yaitu hutan yang indah. Dia telah dihubungi oleh Taeyong. Saat itu Taeyong mengatakan bahwa hutan yang mengelilingi mansionnya adalah hutan liar yang terdapat hewan liar dan buaya. Namun supir Taeyong mengatakan bahwa hutan ini bukan hutan liar, namun hutan yang dilindungi dan dilestarikan. Tidak terdapat hewan liar maupun buaya. Yan bahkan dapat melihat binatang dan tumbuhan pada hutan ini indah-indah. Ia telah turun dari mobil. Dia sangat takjub melihat kondisi mansion Taeyong dari luar. Sangat mewah, luas, dan besar. Selama ini dia hanya mengetahui kondisi dalamnya saja. Ia lekas masuk ke dalam mansion. Setelah masuk, dia mendapati keberadaan anak buah Taeyong tengah berada di ruang tengah sedang berkumpul. Segera Yan mendekati kumpulan anak buah Taeyong dan memberikan kue pie buatannya. Dia membuat kue tersebut sendiri dan membuat dalam jumlah yang cukup banyak. Segera anak buah Taeyong menyantap dengan lahap kue buatan yang sambil menandakan lezatnya kue mengacungkan jari jempol mereka buatan. Apa aku masih belum boleh mengetahui nama kalian? Tanya Yan ragu. Mereka serta terdiam. Mereka saling menatap satu sama lain. Yan pun menatap mereka satu persatu dengan bingung. Aku Wendy, balas anak buah wanita yang sangat dekat dengan Yan sambil tersenyum. Yan pun tersenyum senang. Aku Jess, balas cepat anak buah wanita lainnya. Yan dan anak buah Taeyong bersama menuju ruang tengah untuk menemui Taeyong. Yan bersiap untuk berpamit dan Yan tersenyum saat melihat keberadaan Taeyong di hadapannya. Namun ingatannya kembali saat bibirnya dengan pria itu bertemu, seketika membuat dia malu. Telah memperbolehkan aku untuk main ke mansionmu, kata Yan lembut. Yan menginap saja semalam di sini ya, lagi pula kan esok masih libur. Yan lekas menoleh ke arah Wendy. Sepertinya itu tidak mungkin, balas Yan canggung. Mengapa tak mungkin, Tuan? Apa boleh Yan menginap di sini semalam? Tanya Wendy pada Taeyong memohon. Iya, Yan menginap saja. Selama beberapa saat Taeyong terdiam sambil menghela nafas yang kasar. Baiklah, kau boleh menginap, kata Taeyong dingin. Segera Taeyong pergi meninggalkan ruang tengah. Terdengar pelan sorakan senang dari Wendy dan anak buah Taeyong lainnya. Dia pun menoleh ke arah anak buah Taeyong tersenyum. Lekas Wendy mengantarkan Yan menuju kamarnya. Aku akan meminjamkan pakaianku padamu, tenang saja. Masuklah, kata Yan senang. Lekas Wendy masuk ke dalam kamar yang akan ditiduri Yan. Dia letakkan pakaian baiknya untuk Yan di kasur, lalu dia ikut duduk di kasur. Apa kau baik-baik saja pada malam itu, Yan? Tanya Wendy. Yan terlihat bingung oleh pertanyaan Wendy. Malam itu? Maksudmu? Iya, saat malam itu ada pemuda yang berusaha mengikutimu.
Esok hari di pagi hari, Ian telah bangun dari tidurnya yang cukup nyenyak. Dia segera keluar kamar untuk menuju dapur. Saat dia melewati ruang tengah, dia tak melihat keberadaan anak buah Taeyong satupun. Ruangan tersebut sangat rapi. Kemudian Ian kembali berjalan menuju dapur. Di dapur pun sama sepinya, Ian bertanya di dalam hati, kemana perginya semua anak buah Taeyong? Segera Ian mengambil segelas minum air teguk dengan haus. Lalu dia juga memegang roti yang berada di meja makan. Setelah roti panggang matang, dia kemudian duduk di meja makan untuk menikmati sarapannya seorang diri. Kau belum tidur, ini sudah malam sekali, balas saya Ian. Aku menunggu ayah pulang. Ayah, Ian lalu melepaskan pelukannya pada anak perempuannya, lalu dia berjalan menuju mobil. Ayah berikan sesuatu untukmu. Ayah mengambil sesuatu di dalam mobil, kemudian dibawanya masuk ke rumah. Ian, ayah, dan ibu sudah berada di meja makan untuk menikmati bersama roti panggang menggunakan selai stroberi yang baru saja ayahnya beli. Ian sangat senang, dia sangat menyukai selai stroberi yang ayah belikan untuknya. Stroberi yang sedang Ian makan saat ini membawanya kembali pada kenangan indah bersama ayah dan ibunya. Tak lama, Taeyong datang ke dapur seorang diri. Lalu dia melihat Ian yang sedang memejamkan matanya sambil tersenyum, bahkan tertawa sendirian. Gadis aneh, gumam Taeyong pelan. Ian dapat mendengar gumanan pelan Taeyong. Lantas dia buka matanya dan melihat keberadaan Taeyong sedang mengambil minum tanpa mengenakan, ditambah rambutnya sedikit berantakan. Kau ingin lihat ke arah mana ini menuju? Tanya Taeyong saat suara dia menaikkan satu alisnya. Ian meninggalkan paling cepat. Taeyong tersenyum meledek lalu meninggalkan Ian sendiri di dapur. Ian dengan beberapa anak buah Taeyong tengah bermain bola basket bersama di halaman belakang mansion. Mereka bermain dengan asyik sambil tertawa bahagia. Ian kini sedang memegang bola. Beberapa anak buah pria tersebut berusaha merebut bola dari Ian, namun Ian berusaha melakukan pertahanan penjagaan bolanya. Tadi sengaja bahwa salah satu anak buah pria memeluk tubuh Ian dari belakang saat berusaha merebut bola. Taeyong melihat pemandangan itu saat dirinya tak sengaja sedang melewati ruang dekat dengan halaman. Taeyong begitu terkejut dan sedikit kesal, matanya terbuka lebar ketika hatinya panas dan tak suka jika anak buahnya memeluk Ian. Segera dengan langkah besar dan cepat dia berjalan menuju halaman. Kami hanya sedang bermain basket, Tuan, balas sopan anak buah Taeyong yang tadi memeluk Ian. Ini kan mengganggu, kalian berisik. Kau khusus Taeyong pada anak buahnya yang tadi memeluk Ian. Kini Ian telah bersiap untuk pulang ke rumahnya.
yang akan diantar kembali oleh anak buah Taeyong. Seperti biasa, Kina sedang berpamitan dengan beberapa anak buah Taeyong dan juga Taeyong. Yang sudah berada di hadapan Taeyong untuk pamit pulang, namun tiba-tiba Zack mention Taeyong padam ketika refleks membuat dia memeluk seseorang di depannya, yaitu Taeyong. Tak berselang lama, listrik mention Taeyong kembali menyala. Dengan cepat Taeyong menyingkirkan tangannya pada tubuh Yen. Yen terlihat masih memeluk tubuhnya. Taeyong merasa diperhatikan oleh anak buahnya. Dia berdebat. Beberapa anak buahnya memanggil Yen dan mengatakan jika listriknya sudah kembali menyala. Yen melepaskan pelukannya pada Taeyong. Dia menatap wajah Taeyong sedang menatapnya dingin. Lekas Yen meminta maaf atas perilakunya. Tidak bisa, aku akan besok bekerja. Ini perintah, jangan membantah. Persiapkan kalian dan lekas berangkat. Perintah Taeyong pada seluruh anak buahnya. Seluruh anak buah Taeyong bergegas setelah mendapat perintah. Yen dan dibuat bingung. Taeyong saat ini terlihat serius dan menegangkan. Baiklah, aku tidur ya, besok pagi kau akan diantar pulang. Yen mengangguk. Setelah Wendy keluar dari kamarnya, dia lekas naik ke atas kasur dan membaringkan tubuh. Taeyong telah berada di mobilnya untuk menuju ke suatu tempat. Katakan lebih jelasnya, kata Taeyong pada anak buahnya yang duduk di sampingnya. Jelas anak buahnya Taeyong mendengar kabar buruk mulai geram, tangannya kepanik kenaran, urat pada lehernya menegang, apalagi jika sudah menyangkut tentang Yen. Sudah cari tahu siapa pengirim kotak tersebut, tanya Taeyong tegas. Yang mengirim kotak pada Tuan dan Nona Yen sepertinya pria yang sama. Setelah mengecek CCTV, kami rasa itu komplotan Jongkok. Namun kekuasaannya lebih tinggi. Bisa dikatakan dia pria itu bos dari Jongkok. Taeyong semakin kesal. Dia rasa ancaman ini datang setelah Taeyong berhasil dan juga menghancurkan habis segala komunitas dan bisnis milik Jongkok. Taeyong merasa Jongkok hanya seorang kaki tangan dan karena ulahnya bos Jongkok